Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dengan risalah Al-Qawaidil Arba' itu sendiri ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita lanjutkan membaca penjelasan dari musannif tentang kaidah yang ketiga. Dan sedikit mereview kembali, kaidah yang ketiga adalah bahwasanya Nabi SAW tidak membeda-bedakan pelaku kemusyrikan. Ya, baik yang menyembah berhala ataupun menyembah orang soleh, maka dianggap sama-sama musyrik dan semuanya diperangi. Wad dalilu, kata musannif, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu, dan sampai ad-din di sini artinya al-amalus salih atau artinya ibadah. Sebagaimana kita sudah bahas tentang makna-makna dari ad-din. Ad-din di sini artinya al-ibadah atau al-amalus salih. Sampai ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 193. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan qauluhu wad dalil qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, ay ad-dalilu ala qitalil musyrikina min ghairi tafriqin bainahum. Maksudnya dalil yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Hasba ma'budatihim, tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan sesembahan mereka. Yang di ayat di atas adalah dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrikin tanpa dibeda-bedakan, karena di sini lafadznya umum, waqatiluhum. Hum di sini umum dalam bentuk dhamir yang bermakna umum. Perangilah mereka semua orang-orang musyrikin tanpa dibeda-bedakan dia nyembah apa, apakah nyembah berhala ataukah nyembah wali, apakah nyembah batu atau nyembah nabi, tidak dibeda-bedakan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hadza 'amun likullil musyrikina. Ini sifatnya umum, berlaku untuk semua orang musyrik. Lam yustathna ahadan atau lam yastathni ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan satu pihak pun dari orang-orang musyrikin. Dan perlu diketahui maksudnya perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin di sini adalah perintah untuk berjihad. Ya, tentunya dengan jihad yang syar'i, ya, bukan memerangi orang-orang musyrikin dengan sembarangan. Ya, bukan berarti kita ketemu orang non-muslim di jalan kita sakiti, bukan demikian. Ya, namun maksudnya perintah untuk berjihad. Yang namanya jihad maka melawan orang-orang non-muslim, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Dalam jihad yang syar'i. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Wal fitnatu asyirku. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Ya, maka para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan fitnah di sini artinya kesyirikan. Ya, jangan dimaknai fitnah dalam bahasa Indonesia. Nah, pertama perlu diketahui bahwasanya fitnah dalam bahasa Arab itu beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia.
Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya tuduhan palsu. Ya, tuduhan palsu. Yang dalam bahasa Arab disebut buhtan. Disebut buhtanun. Tuduhan palsu. Ini fitnah dalam bahasa Indonesia. Adapun fitnah dalam bahasa Arab, ini ada beberapa makna. Sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam Al-Wasit, Kamus Mu'jam Al-Wasit disebutkan beberapa makna fitnah, di antaranya makna fitnah adalah al-ikhtibar. Ya, al-ikhtibar artinya ujian. Di antara makna fitnah yang kedua adalah al-ibtila. Al-ibtila artinya cobaan. Di antara makna fitnah adalah al-ittirab fil afkar. Pemikiran yang tidak konsisten. Pemikiran yang goncang, tidak konsisten, acak-acakan. Disebut fitnah. Di antara makna fitnah juga al-adzab yang keempat. Makna fitnah yang keempat al-adzab, azab. Makna fitnah yang kelima yaitu ad-dhalal, kesesatan, kerusakan agama. Kemudian makna fitnah yang keenam adalah al-waswas, rasa waswas. Ini minimalnya ada 6. Ada 6 makna dari fitnah dalam bahasa Arab. Ya. Dan termasuk di antara makna fitnah adalah kesyirikan. Ya, karena kesyirikan termasuk dhalal, kesesatan tadi, makna yang keempat ya, atau kelima dari mana kelima ad-dhalal, kesesatan. Kesesatan yang paling sesat tentunya kesyirikan. Dan para ulama tafsir menafsirkan fitnah dalam ayat ini artinya kesyirikan. Demikian juga dalam ayat yang lain, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih parah daripada pembunuhan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sini artinya kesyirikan. Ya, kesyirikan lebih parah daripada pembunuhan. Bukan artinya bohong. Bukan artinya buhtan tadi. Tentunya bohong tidak lebih parah daripada pembunuhan. Pembunuhan lebih parah daripada bohong. Ya, demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Fitnah di sini artinya al-ibtila, cobaan. Ya, artinya cobaan. Tidaklah aku tinggalkan cobaan yang paling berat bagi laki-laki kecuali cobaan wanita. Ya. Jadi fitnah di sini bukan artinya bohong, bukan berarti tidaklah aku tinggalkan yang paling berat bagi laki-laki kecuali kebohongan wanita, bukan itu. Ya. Bukan artinya wanita tukang bohong, bukan. Namun fitnah wanita artinya al-ibtila. Ya, cobaan dari sisi para wanita. Jadi boleh dibedakan antara fitnah dalam bahasa Indonesia dengan fitnah dalam bahasa Arab. Ini berbeda sekali. Kalau kita menemukan dalam kitab para ulama, demikian juga dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis, kata-kata fitnah, maka ini fitnah dalam bahasa Arab. Ya. Tidak sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ay la yujadu syirkun, maksudnya tidak ada lagi kesyirikan. Wa hadza amun, dan ini sifatnya umum. Ay syirkun, maksudnya kesyirikan tersebut umum. Allah katakan, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Perintah untuk memberantas kesyirikan, perintah untuk memerangi kesyirikan sampai kesyirikan tidak ada. Dan ini sifatnya umum. Syirkun di sini sifatnya umum. Sawa'an asyirku fil awliya'i was salihina, baik kesyirikan terkait dengan para wali ataupun terkait dengan orang-orang saleh. Au bil ahjari, atau kesyirikan terkait dengan batu-batu keramat. Au bil asjari, atau dengan pohon-pohon keramat. Au bil syamsi, au bil qamari, atau terkait dengan matahari atau terkait dengan bulan. Wa yakuna ad-dinu, dan yang dimaksud dengan ayat wa yakuna ad-dinu
takunu al-ibadatu kullaha lillahi. Sehingga ibadah, ad-din di sini artinya al-ibadah. Sehingga ibadah itu semuanya hanya kepada Allah semata. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syarikah, tidak memiliki partner dalam masalah ibadah, ya, kainan man kana, siapapun itu. Fala farqa baina syirki bil awliya'i was salihina. Maka tidak ada bedanya antara kesyirikan terhadap para wali dan orang soleh, au bil ahjari au bil asjari, dengan kesyirikan terhadap batu dan pohon-pohon keramat, au bisyayatini au ghairihim, atau syirik kepada para setan atau kepada yang lain. Semuanya sama namanya syirik. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Musannif mengatakan wa dalilu syamsi wal qamari. Dalil bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu menyembah matahari dan bulan. Ya. Tujuan di sini musannif menyebutkan ini adalah untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu hanya menyembah berhala. Ya. Di awal kaidah ketiga ini musannif mengatakan bahwasanya di tengah masyarakat ketika Nabi diutus, di antara mereka ada yang menyembah berhala dan juga ada yang menyembah wali, ada yang menyembah orang soleh. Sehingga orang-orang yang menyembah orang soleh zaman sekarang berarti sama saja seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Nah, mungkin di antara mereka, di antara orang-orang yang suka menyembah orang soleh, ada yang tidak terima. Mereka mungkin mengatakan, wah nggak mungkin. Setahu saya, orang-orang musyrikin zaman dahulu cuma menyembah berhala. Itu yang diingkari oleh Rasulullah. Ya. Tidak ada yang menyembah wali, tidak ada yang datang ke kuburan orang soleh, tidak. Yang diingkari oleh Rasulullah hanya yang menyembah berhala saja. Ya. Maka di sini musannif membawakan dalil sebagai bukti bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu juga ada yang menyembah matahari dan bulan, menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah nabi dan lain. Tidak hanya menyembah berhala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah kalian bersujud kepada bulan. Surat Fussilat ayat 37. Ya, maka ini jelas sekali. Allah Ta'ala katakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada bulan. Ini menunjukkan ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan. Di zaman Nabi, di saat ketika ayat ini turun. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamari. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Walihadza naha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di saat matahari terbit dan juga di saat matahari tenggelam. Kita lihat catatan kaki nomor 1, kama fi hadits Abdullah bin Umar, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yataharra ahadukum fa yusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Janganlah salah seorang di antara kalian bersengaja untuk salat ketika matahari terbit dan juga ketika matahari tenggelam. Akhrajahul Bukhari, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, hadisnya sahih. Maka ada larangan salat ketika matahari terbit, ya, yaitu setelah subuh sampai waktu duha. Ya, sampai waktu duha ini waktu larang salat. Demikian juga ketika matahari tenggelam, yaitu beberapa saat sebelum salat maghrib. Sekitar 20 atau 15 menit sebelum salat maghrib,
Ini adalah waktu larangan salat. Ya. Saddan lidzari'ati, untuk menutup semua sarana menuju keburukan. Lianna hunaka man yasjudu lisyamsi inda tulu'iha. Karena ada orang yang menyembah matahari ketika dia terbit. Wa yasjudu laha, dan bersujud kepadanya. Inda ghurubiha, ketika tenggelam matahari. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtaini. Maka kita dilarang untuk sholat di dua waktu tersebut, agar kita tidak seperti mereka, agar kita tidak seperti orang-orang yang menyembah matahari. Maka ditutup celah ya, untuk ditutup celah supaya sama sekali kita tidak terjerumus kepada perbuatan mereka. Wa in kanatis sholatu lillahi, walaupun salat yang kita lakukan di waktu tersebut ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dilarang. Lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyabahatun li fi'lil musyrikin. Namun ketika salat di waktu tersebut, di dua waktu tersebut ini menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, muni'a min dzalika, maka dilarang untuk melakukannya. Saddan lidzari'ati, sebagai upaya untuk menutup celah kepada keburukan. Allati tufdi ila syirki, yang bisa membawa kepada kesyirikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi inda syirki wa saddi dzari'atihi wa saddi dzara'ihi al-mufdiyati ilaihi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa larangan berbuat kesyirikan dan membawa dan melakukan penutupan terhadap semua sarana yang bisa membawa seseorang kepada kesyirikan. Ya, Rasulullah tidak hanya melarang kesyirikan, namun juga Rasulullah menutup semua celah yang bisa membawa kepada kesyirikan. Kemudian kembali ke atas, wa dalilul malaikati, dalil bahwasanya di zaman dahulu ada orang menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidhu al-malaikata wan nabiyyina arbaba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang perbuatan orang-orang musyrikin. Yang di ayat sebelumnya Allah membahas tentang orang yang menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya sendiri. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Atau orang yang mengatakan untuk memerintahkan, ya, orang yang memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini, ayat 80 dan ayat 79, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkataan orang musyrikin. Di antara orang musyrikin ada yang menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Di ayat 79. Di ayat 80 Allah Ta'ala sebutkan di antara perkataan orang musyrikin adalah menyuruh orang lain untuk menyembah malaikat dan nabi. Surah Al-Imran ayat 80. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan qauluhu wa dalilul malaikati ila akhirih dalla ala anna hunaka man abadal malaikata wan nabiyina. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang menyembah malaikat dan para nabi. Wa anna dzalika syirkun, dan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan perkataannya orang-orang musyrik. Yang pertama, perkataan orang musyrik nyuruh untuk menyembah dirinya, yang kedua nyuruh untuk menyembah malaikat dan nabi. Maka tidak mungkin kalau tidak ada orang menyembah nabi, tidak ada orang menyembah malaikat, tidak mungkin kalau tidak ada. Tapi Allah di sini menyebutkan, membahas. Apakah Allah Ta'ala membahas perkara yang sia-sia?
Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari kesia-siaan. Allah mustahil melakukan kesia-siaan. Allah bahas tapi faktanya nggak ada, ini nggak mungkin. Ya, maka ini menunjukkan ada orang nyembah malaikat dan nabi. Wa ubadul kuburi al-yauma yaquluna. Sedangkan para penyembah kuburan di zaman sekarang mereka mengatakan, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyina was salihina laisa bikafirin. Orang menyembah malaikat atau menyembah nabi atau menyembah orang saleh bukanlah orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat di atas orang yang memerintahkan untuk menyembah malaikat dan nabi ini termasuk perkataan orang musyrik. Sedangkan orang penyembah kubur bilang tidak kafir. Maka ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke atas, wa dalilul anbiya'i, dan dalil bahwasanya orang zaman dahulu ada yang menyembah para nabi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ketika Allah Ta'ala katakan, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillahi, jadikanlah aku dan ibuku Maryam sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau menyuruh manusia untuk menyembahmu dan ibumu selain menyembah aku? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maka Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan perkataan yang tidak hak, yang tidak benar. Kemudian Nabi Isa mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Andaikan aku sudah mengatakannya, maka tentunya engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku mengetahui, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Surat Al-Maidah ayat 116. Maka dalam ayat ini Allah ingin menegaskan, bukan berarti Allah tidak tahu bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengucapkannya, namun Allah ingin menegaskan kepada manusia sehingga kita paham. Maka Allah Subhanahu wa taala nanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah benar engkau menyuruh manusia untuk menyembahmu dan ibumu? Ini untuk menegaskan dan untuk menampakkan kepada manusia, bukan berarti Allah nggak tahu. Ya. Allah itu Allamul Ghuyub, maha mengetahui. Ya. Mungkin Allah ada perkara yang Allah tidak ketahui. Makanya Nabi Isa mengatakan, andaikan aku mengatakan demikian, tentunya engkau sudah mengetahuinya. Ya. Aku tidak tahu tentang dirimu secara menyeluruh, ya Allah, dan engkau yang tahu tentang diriku. Kemudian kita lihat syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Wa quluhu wa dalilul anbiya ila akhirih. Hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya'i syirkun mithla ibadatil asnam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya menyembah para nabi ini merupakan kesyirikan, sama seperti menyembah berhala. Fa fi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil quburi. Maka dalam ayat ini terdapat bantahan bagi para penyembah kubur yang membeda-bedakan hal tersebut. Fahadha fi raddun ala haula'i alladzina yaquluna. Maka ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan inna syirka ibadatul asnami. Syirik itu kalau nyembah berhala saja. Wa la yusawwa indahum baina man abadal asnama wa baina man abada waliyan. Dan jangan disamakan antara yang menyembah berhala dengan yang menyembah wali, atau rajulan salihan, atau menyembah orang soleh. Ini kata mereka, jangan disamakan. Yang kami sembah orang soleh, wali, nabi. Yang diingkari oleh Rasulullah itu penyembah berhala, jangan disamakan, kata mereka.
Yunkiruna wa yunkiruna taswiyata baina haula'i. Mereka mengingkari penyamaan antara dua hal tersebut. Wa yaz'umuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Mereka mengklaim bahwasanya kesyirikan itu terbatas hanya menyembah berhala saja. Wa hadza minal mughalatati al-wadihati. Maka ini merupakan kekeliruan yang sangat-sangat terang, kekeliruan yang sangat-sangat jelas min nahiyataini dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil Qur'ani ankara ala al-jami'i. Allah jalla wa ala dalam Al-Qur'an mengingkari semuanya. Ya, baik menyembah berhala maupun menyembah orang soleh. Wa amara bi qitalil jami'i, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi semuanya. An-nahiyatu tsaniyatu, sisi yang kedua, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina abidi sanamin wa abidi malakin aw rajulin salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara yang menyembah berhala dengan yang menyembah malaikat ataupun yang menyembah orang soleh. Semuanya dikatakan musyrikun. Semuanya dianggap kafir dan diperangi. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.